Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, di kesempatan kali ini kita kembali membaca dan mengkaji kitab At-Tuhfah fin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah ya Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwiyul Misri rahimahullahu ta'ala. Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bab al-asma allati la tansarif. Membahas tentang isim-isim allati la tansarif, yang tidak bisa bertanwin. Ya, dengan kata lain, ini adalah pembahasan tentang mamnu' minas sarf. Baik. Jadi fi'il dalam bahasa Arab, isim dalam bahasa Arab ya, itu hukum asalnya adalah mu'rab. Ya, artinya apa? Dia berubah-ubah harokat akhirnya. Kemudian isim juga dalam bahasa Arab, dan pernah kita bahas bahwasanya ciri dari isim itu adalah bertanwin. Ya, jadi normalnya isim itu punya tanwin. Kenapa? Karena tanwin itu adalah tandanya yang membedakan dia dengan fiil. Maka ketika ada suatu isim yang tidak bertanwin, maka ini tentu sangat mirip dengan fiil. Nah, maka dia dinamakan la tansharif. Ya, insarafa yansarifu itu artinya berubah. Ya, tidak berubah, berarti isim yang tidak berubah. Ya, sedangkan tanwin itu adalah tanda suatu isim itu bisa berubah. Maksudnya ya. Nah, jadi kalau ada tanwin, maka isim tersebut bisa berubah. Artinya bisa dibaca dengan 3 cara baca. Ya, kalau ada kata Muhammadun itu menunjukkan berarti dia bisa dibaca Muhammadan, bisa juga dibaca Muhammadin. Nah, sekarang kalau kita ketemu ada suatu kata dalam bahasa Arab dia tidak bertanwin, maka berarti dia tidak bisa dibaca dengan 3 cara itu. Misalkan kita punya kata masajidu, nggak ada tanwinnya, berarti ini ya tidak bisa dibaca ya dengan 3 cara baca. Pasti hanya 2 cara baca saja, yaitu masajidu atau masajida. Tidak ada masajidi. Ya, tidak ada masajidi. Ya, ini berarti menunjukkan dia itu tidak sempurna insirafnya, tidak sempurna perubahannya, maka dia dikatakan la tansarif, tidak berubah. Dengan kata lain, bahasa gampangnya, nah, isim-isim la tansarif itu isim-isim yang tidak bertanwin. Ya, karena tanwin itu tanda perubahan. Jelas sampai sini? Nah, maka ketika kita membahas bab al-asma allati la tansarif, itu berarti kita membahas sebagian isim saja. Ya, karena ini berarti adalah isim-isim yang tidak normal. Normalnya isim itu bertanwin. Baik. Kita mulai. Mu'allif di sini mengatakan i'lam annal asma allati la tansarif ala 20 wajhan. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang tidak bisa ditanwin itu ada 20 wajah. Ada 20 sisi. Asyaratun minha la tansarifu fi ma'rifatin wala nakiratin. 10 dari 20 itu la tansarif, dia tidak bisa bertanwin entah dalam kondisi ma'rifah wala nakirah. Begitu juga dalam kondisi nakirahnya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Wa asyaratun la tansarifu fil ma'rifah wa tansarifu fil nakirah. Ada 10 lagi ya, jadi bagi 2 ya, 10 lagi itu dia tidak bertanwin dalam kondisi ma'rifah.
Wa tansarifu fin nakirah, dan dia bertanwin dalam kondisi nakirah. Ya, ada bayangan sekarang ya. Nah, jadi ya mamnu minas saraf itu atau al asma allati la tansarif itu dibagi dua, 10-10. Ya. 10 yang pertama ya, itu dia bertanwin ketika ma'rifah, ya, tidak bertanwin ketika ma'rifah dan nakirah. Kemudian 10 yang kedua itu tidak bertanwin hanya pada ma'rifah saja, tapi pada nakirah dia bertanwin. Ya, jelas ini ya. Nah, jadi 20 bagi 2. 20 20 ini kita bagi menjadi 2, 10. Ya. 10 ini dia itu pada ma'rifah dan pada nakirah sama-sama tidak bisa bertanwin. Ya, 10 yang kedua 10 yang kedua latan sorry dari ma'rifah dia tidak bertanwin pada ma'rifah, tapi bertanwinnya pada ini pembagiannya ya. Nah, jadi ada 10 isim yang kondisi ma'rifah tidak bertanwin, nakirah juga nggak bertanwin. Ada lagi kondisi ma'rifah yang bertanwin, tidak bertanwin, nakirahnya bertanwin. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, isim-isim yang dia tidak bertanwin dalam dua kondisi, dalam ma'rifah ataupun nakirah. Baik. Fa ammal asyaratul lati la tansarif. Adapun 10 bagian pertama dari isim-isim yang tidak bertanwin, fi ma'rifatin wala nakirah, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin entah dalam kondisi ma'rifah ataupun nakirah. Fa ahaduha makana ala misali af'ala idza kana na'tan. Fa ahaduha yang pertama atau salah satunya adalah makana ala misali af'ala, yang seperti af'ala. Artinya dia wazannya wazan af'ala. Paham ya? Berarti ada hamzah di awal nih. Idza kana na'tan, kalau dia itu berposisi sebagai na'at. Apa itu na'at, ikhwan? Nah, kata sifat. Ya, contohnya misalkan abyadu, aswadu, ya, asanu, afdalu, akharu. Nah, ini lihat wazannya apa nih? Abyadu, aswadu. Af'al. Paham wazan ini maksudnya apa? Ngerti ya? Nah, jadi abyadu itu wazannya af'alu, aswadu juga af'alu. Nah, kalau dia berposisi sebagai naat, ya, karena ini kata-kata seperti ini memang posisinya sebagai naat dia. Misalkan kita katakan ya, hajarun aswadu. Ya, hajarun aswadu. Ya, ini dalam ma'rifah ataupun nakirahnya dia tetap, ya, dia tetap nggak boleh bertanwin. Nah, kalau dalam ma'rifah jelas nggak boleh bertanwin karena dia kemasukan alif lam kan. Aswadu misalkan, kemasukan alif lam jadinya al aswadu. Dibuang alif lamnya juga tetap aswadu. Paham ya? Nah, coba perhatikan kata kitabun. Kitabun ini ada tanwinnya kan? Masukkan alif lam ada tanwinnya? Enggak. Nah, berarti dia kalau dimasuki alif lam baru nggak ada tanwinnya. Nah, kalau aswadu ini mau dimasuki alif lam ataupun tidak, dia tetap tidak bertanwin. Ya, abyadu aswadu. Berarti tidak akan ditemukan nanti ada aswadun. Ya, hajarun aswadun ada. Ya. Nah, jadi pastinya tetap aswadu, tidak bertanwin. Kemudian yang kedua, maka ala fa'lan alladhi unsahu fa'la, yaitu kata benda yang wazannya fa'lan, alladhi unsahu fa'la, yang muannasnya wazannya fa'la. Jadi mudzakarnya fa'lan. Ya, ini mudzakarnya. Kemudian muannasnya ya fa'la. Ini mudzakar, ini muannas.
Contohnya misalkan sakron. Sakron ini artinya orang yang mabuk, mudzakkar. Ya. Kalau yang mabuknya adalah muannas, maka dikatakan sakro. Ya. Misalkan yang lain apa contohnya? Jau'an. Muannasnya apa? Jau'an. Syaba'an muannasnya syaba'a. Atsyan muannasnya atsya. Ya, apa arti jau'an? Orang yang lapar. Syaba'an orang yang kenyang. Atsyan orang yang kehausan dan seterusnya. Nah, berarti ini wazan isim fa'il. Ya, sakron artinya orang yang mabuk, orang yang artinya ya. Jau'an orang yang lapar. Ya. Silakan antum tulis contoh jau'an juga di situ kalau antum lebih familiar dengan contoh jau'an. Ya. Tulis contoh yang memang antum sering dengar atau sering lihat. Ya, hafalkan yang itu. Baik. Paham yang kedua nih? Ngerti ya? Nah, jadi sakron dan sakro. Ya, antum perhatikan sakron itu nggak boleh antum baca sakronun. Ya, apalagi sakro. Nggak bisa lagi bertanwin sakron, nggak boleh. Jadi sakronu ya tetap sakron. Mau dia dimasuki alif lam ataupun tidak. Kalau dimasuki alif lam ya jelas as-sakron. Ya. Baik. Jelas sampai sini ya. Nah, pembagian ini ikhwah. Pembagian ya mamnu minas saraf menjadi 20 ini kemudian dibagi lagi 10-10. Ini pembagian yang unik. Ya, pernah antum belajar di kitab yang lain tentang pembagian yang seperti ini? Nggak pernah. Ya, ini pertama kali antum temukan pembagian yang seperti ini. Nah, ini menunjukkan ini lebih terperinci daripada pembagian-pembagian yang ada. Pembagian dalam kitab-kitab yang lain itu paling hanya 6 saja. Ya, atau 7 saja, paling banyak itu 15. Alfi bin Malik itu sampai 15. 8 ditambah 7 15 kalau dalam Alfi bin Malik. Ini sampai 20. Ini berarti dipecah, diperinci lagi. Baik. Ya, meskipun dia lebih banyak atau bahkan paling banyak dari yang lain, tapi ini mudah untuk dipahami. Ya, mudah untuk diingat. Baik. Yang ketiga, maka na'ala af'ila'u, yang wazannya wazan af'ila'u. Baik, sebelum lanjut ke situ ada satu bagian yang belum dijelaskan tadi di yang kedua. Jadi yang kedua tadi itu harus muannasnya fa'la ya. Harus muannasnya fa'la. Jadi fa'la ini muannasnya fa'la. Kalau ada nanti dia mudzakarnya fa'la tapi muannasnya bukan fa'la, maka dia tidak disebut mamnu minas sarf. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau ada ya. Tapi kebanyakan dia muannasnya memang dan fa. Kalau anak katakan talibun, muannasnya apa? Talibatun, ya kan? Talibun ini wazannya fa'ilun. Fa'ilun itu muannasnya fa'ilatun. Kalau fa'lan muannasnya itu bukan fa'lanatun, bukan, tapi fa'la. Ya. Jadi ini dihafalkan. Fa'lan itu muannasnya fa'la. Baik. Wazan yang ketiga atau mamnu saraf yang ketiga adalah yang mengikut wazan af'ila'u. Contohnya asdiqa'u, anbiya'u, auliya'u. Ya. Perhatikan asdiqa'u. Ini wazannya af'ila'u. Ya. Apalagi contoh yang lain? Ya. Azkiya'u misalkan. Ya. Kalau asya'u masuk nggak? Kenapa? Asya'u. Ya, bukan wazannya, nggak sama wazannya ya. Nah. Apa lagi? Abna. Nah, abna'u. Masuk mamnu minas sarf apa tidak? Ya, kenapa? Nah, karena abna ya itu wazannya bukan wazan af'ila. Baik, jadi wazannya harus af'ila ya. Asdiqa itu asal katanya apa? Shadaqa. Ya, anbiya asal katanya apa?
nabaya. Ya, nabi ya. Aulia asal katanya wau lam ya. Jadi ya antum tahu nanti wazannya di mana situ ya. Baik. Kemudian yang keempat, makana ala fu'ala. Yang wazannya fu'ala. Contohnya uqala, fuqaha, ulama. Contoh yang lain misalkan syuhada, ulama, dan seterusnya, ru'asa. Itu wazan-wazan fu'ala. Baik. Jelas sampai sini ya. Yang kelima, makana ala fa'la. Wazannya wazan fa'la. Nah, ini perinciannya di sini ya. Ini yang bikin banyak. Kalau dalam kitab-kitab yang lain ini nggak disebutkan semua nih. Paling hanya 1 atau 2 saja. Yaitu wazan fa'la. Contohnya kata baydo dan sauda. Ya, baydo ini merupakan wazan muannas dari wazan apa? Dari wazan yang nomor 1 tadi. Ya, nomor 1 tadi apa? Apa contohnya nomor 1 tadi? Ya, yang wazannya af'al. Ya, af'alu. Contohnya abyadu. Ya, ditulis nggak nomornya tuh? Nah, itu nomor 1 itu wazan af'alu itu. Ya, jadi nomor 1 itu kan bentuknya mudzakkar. Nah, sekarang di nomor 5 ini bentuk muannasnya. Paham ya? Berarti mudzakarnya af'alu, muannasnya apa? Muannasnya apa di situ? Paham. Paham kan maksudnya ini? Jadi yang nomor 1 itu mudzakar, nomor 5 itu yang muannasnya. Kalau di kitab-kitab lain ini dihitungnya 1. Ya, dihitungnya 1 mudzakar dan muannasnya sekaligus. Ini dipecah. Ya, kenapa? Karena wazannya beda gitu. Ya, udah sampai sini ya. Ya, jadi baydha'u itu adalah muannas dari kata abyadu, sauda'u itu adalah muannas dari kata aswadu. Ya. Kemudian yang keenam, makana ala fa'la, wazannya fa'la. Ya, contohnya mardo dan sakro. Ya, mardo dan sakro. Nomor 2 itu tadi wazannya apa? Fa'lan. Ya, kemudian muannasnya apa? Fa'la. Nah, perhatikan di sini makana ala fa'la yang wazannya fa'la. Apa bedanya dengan nomor 2? Nah, perhatikan. Ini penting ini. Harus pahami baik-baik. Baik. Kalau nomor 2 ya, itu mudzakarnya apa? Fa'lan. 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 Kemudian mana siapa? Fa'lan. Kemudian ini nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini makana ala fa'la yang wazannya wazan fa'la. Ya, berarti ini kan dia wazannya sama kan? Ya. Bedanya dengan nomor 2 adalah dia itu tidak perlu mudzakarnya ala wazan fa'la. Jadi bebas. Artinya di sini ini wazannya bebas. Mau dia fa'lan, mau dia fa'ilun, mau dia maf'ulun, yang penting muannasnya fa'la. Paham ya? Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab mudzakarnya itu fa'lan, muannasnya itu fa'la. Jadi muannasnya sama ini wazannya. Tapi mudzakarnya beda-beda. Ada yang wazannya fa'lan, ada yang wazannya bebas. Ya, contohnya apa?
Kalau antum masih bingung, perhatikan kata mardo di situ. Mardo ini mudzakarnya apa? Maridun. Maridun maksudnya apa? Fa'ilun kan? Ya, fa'ilun. Nah, fa'ilun itu kan beda dengan fa'lan. Ya. Nah, jadi ya, nggak harus mudzakarnya itu fa'lan. Itu bedanya dengan nomor dua. Jadi kalau nomor dua itu mudzakarnya fa'lan, muannasnya fa'lan. Kalau nomor 6 ini mudzakarnya bebas, yang penting muannasnya fa'lan. Oke ya, bebas. Baik, mardo misalkan, ya kemudian sakro, ya, itu beda-beda, ya bentuk mudzakkar muannasnya. Ya. Yang ketujuh, makana ala fu'la. Ya, ini mirip dengan yang pertama, mirip dengan yang keenam tadi, yang fa'la. Kalau ini fu'la, ya, wazannya fu'la. Contohnya hubla, busyra, masbah tadi. Perlu untuk perhatikan ya. Ya di antara tanda muannas kemarin sudah kita bahas kan ada 3 tanda muannas ya. Ya, selain ta marbutoh ada apa lagi? Alif maksuro. Nah, ini berarti hubla ini mudzakkar atau muannas? Muannas karena adanya alif maksuro ini. Ya, dia muannas. Busyro berarti juga muannas gitu. Yang kedelapan, makana ala fi'la. Ya, yang wazannya fi'la. Berarti ada fa'la, ada fu'la, ada fi'la. Ya, berarti ini semua muannas ya. Ya, fa'la, fu'la, fi'la ini muannas karena semuanya berakhiran mamnu minas sarf, berakhiran alif maksuro. Ya. Contohnya misalkan dzikra, ihda, ya. Ini bentuk bentuk muannas. Baik. Wattasi', kemudian yang kesembilan, makana ba'da alifil jama' aktsar min harfin wahid. Yaitu kata benda dalam bahasa Arab yang setelah alif jamaknya ada lebih dari satu huruf. Contohnya masajidu. Ya, perhatikan kata masajidu. Ada alif di situ kan di tengahnya? Nah, itu alif jamak namanya. Itu yang disebut dengan aliful jamak. Nah, jadi kalau setelah aliful jamak itu ada lebih dari satu huruf, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Paham ya? Nah, wazan yang seperti ini kalau dalam pembahasan kitab yang lain disebutnya apa? Wazan mafa'il itu apa namanya? Sigha muntahal jumu. Ya, pernah dengar sigha muntahal jumu kan? Nah, kalau dalam kitab yang lain gimana jelasinnya? Sigha muntahal jumu itu yang wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu gitu ya. Coba kalau Anda perhatikan wazan mafa'ilu gitu. Ya, mafa'ilu atau mafa'ilu. Ini setelah alif ini ada berapa? Ini 2, ini 3. Nah, jadi tadi dikatakan apa? Setelah aliful jamak itu ada lebih dari satu huruf. Ya, dengan kata lain nomor 9 ini berarti sighoh muntahal jum. Baik. Berarti kalau misalkan rojulun jamaknya apa? Rijalun. Rijalun ada alif nggak? Ada. Setelah jim itu ada alif ya. Itu alif jamak namanya. Alif jamak itu artinya alif yang ada pada jamak. Ya. Kalau pada mufradnya tidak ada alif, tapi pada jamaknya ada alif, itulah alif jamak namanya. Nah, kalau setelah alif jamak ini ada 2 huruf, maka ada 1 huruf atau ada lebih dari 1 huruf, entah 2 huruf, 3 huruf atau 4 huruf, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Jadi nggak perlu hafal wazan, hitung aja setelah alifnya itu. Ngerti ya? Kalau wazan kadang antum nggak ingat misalkan, ya. Nah, mafa'ilunya lupa misalkan, lihat aja setelah alif itu berapa huruf, hitung. Nah, kalau rijalun itu kan cuma 1 huruf setelah alifnya, itu huruf lam.
rijalun, jim alif lam. Setelah alifnya cuma satu huruf yaitu lam, berarti dia bukan mamnu min as-sarf. Ya. Masajidu, contohnya masajidu, ya. Apa dua huruf di situ setelah alifnya? Jim sama dal. Darahimu apa hurufnya? Ha dan mim. Dananiru apa? Nun, ya dan ro. Ya, tiga huruf berarti itu. Dawabu apa? Ba, dua ba ya. Kalau alifnya kan alif jamak, yang dihitung adalah setelah alifnya. Ya, ba-nya ada dua di situ karena ba-nya bertasdid. Syawab itu juga sama, ya, ada dua ba di situ. Wa masbadalik yang semisal dengan. Baik, ya. Kemudian yang ke-10, ya, syawab itu artinya ya sopir, ya pemuda, jamak dari syab, ya. Afwan, jamak dari syabah, pemudi, ya. Kalau dawab itu ma'ruf. Dawab itu artinya yang berjalan di atas muka bumi. Jamak dari kata dabah. Dan yang ke-10, makana ma'dulan minal adad. Jelas ini? Paham nomor 9 ya? Nah, yang nomor 10 ini ma'dul dari adad. Ma'dul itu artinya dia ya dirubah bentuk wazannya dari angka. Jadi dia asalnya angka, tapi wazannya dirubah. Kalau bahasa kita misalkan dari angka 1 itu dirubah menjadi ya pertama. 1 sama pertama kan beda ya. Tapi akarnya angka 1 gitu. Ada angka 1, ada angka pertama, ada awalan. Kemudian ada ya misalkan satuan, itu semua kan akarnya dari kata satu. Nah, ya seperti itu namanya ma'dul, namanya dalam kitab yang lain bisa disebutnya adal, ya. Jadi ma'dul itu ya artinya ya, dia dialihkan bentuknya dari adat. Jadi ma'dul itu berubah bentuk artinya. Contohnya masna. Ini ma'dul dari kata apa? Masna ini ma'dul dari kata isnani. Apa itu isnan? Dua. Sulas ini ma'dul dari kata salasa. Ruba ini ma'dul dari kata arba'ah. Ya. Nah, jadi ma'dul. Jadi isnan berubah menjadi masna, salasa berubah menjadi sulas, arba berubah menjadi ruba. Nah, kata masnan, wasulah dan ruba ini akhirnya dia menjadi mamnu minas saraf. Kalau isnan artinya dua, maka masna artinya dua-dua. Ya. Kalau isnan artinya dua, maka masna artinya dua-dua. Berarti kalau salasa artinya tiga, berarti sulas artinya tiga-tiga. Ya. Ada santri sekarang masuk ke kelas bertiga, gitu ya. Bertiga. Ya, atau misalkan kita mau pergi naik mobil ramai-ramai. Ada 5 mobil. Satu mobil itu kita isi dengan ya 3. Nah, itu kita katakan sulas. Ya ikhwah sulas. Artinya satu mobil 3. Kalau kita katakan ya ikhwah ruba, berarti artinya satu mobil 4. Paham ini? Nah. Wa ammal 'asyarah allati la tansarif fil ma'rifah wa tansarif fil nakirah. Nah, itu dia udah 10 bagian yang pertama. Ya, 10 bagian yang pertama yang dia mau ma'rifah ataupun nakirah dia tetap tidak bertanwin. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, 10 yang kedua yaitu yang dia tidak bertanwin dalam ma'rifah tapi bertanwinnya pada nakirah. Yang pertama, kullu ismin a'jamiyyin ala aksara min thalathati ahrufin. Ya, semua nama a'jami, ya kata benda yang ajam, ya
dan dia terdiri dari lebih dari 3 huruf, maka dia mamnu minas sarf. Contohnya misalkan Ibrahim, nah, itu berapa huruf? Itu banyak kan? Nah, ini dia namanya isim ajam. Artinya apa ajam itu? Hah? Ajam artinya non non Arab. Artinya bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, Ibrahim, ya, Ismail, Jibril, Mikail, Bahrom, Ramis. Ini nama-nama orang non Arab ya. Ya bisa kita masukkan nama-nama orang Indonesia juga ke situ. Ya, Agus, Budi. Nah, Budi itu berapa huruf itu? 4 huruf. Berarti termasuk mamnu minas sarf ya. Misalkan ada orang namanya Nur. Ini mamnu minas sarf bukan? Nur. Hmm? Nur, mamnu minas sarf apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia cuma 3 huruf. Ya mamnu minas sarf itu kalau lebih dari 3 huruf. Nur itu kan cuma 3 huruf. Nun nggak usah sama roh saja. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, kullu ismin muannatsin ala aktsar min salasati ahrufin la alamata fihi lit-ta'nis. Yang kedua, nama-nama perempuan yang terdiri dari lebih 3 huruf dan tidak ada tanda muannasnya. Ya, tidak ada 3 tanda muannas itu. Apa tiga tanda muannas? Ta marbutoh, alif maksurah dan alif mamdudah. Kalau tidak ada salah satu dari 3 tanda tersebut dan dia terdiri dari 3 huruf, lebih dari 3 huruf, maka dia termasuk mamnu minas sarf. Contohnya Zainabu, ada ta marbutoh? Enggak ada. Ada alif maksurah? Enggak ada. Ada alif mamdudah? Enggak ada. Ya, maka Zainabu ini mamnu minas sarf. Tidak boleh dibaca Zainabun. Wa su'adu. Ya, su'adu ini juga mamnu minas sarf. Kenapa? Ya, karena terdiri dari 3 huruf, lebih dari 3 huruf dan ya tidak ada tanda ta'nisnya, tidak ada tanda muannasnya. Maryamu juga begitu. Wa masybada. Kalau Hindun masuk nggak? Hindun bertanwin nggak dia? Bertanwin. Kenapa dia bertanwin? Karena terdiri dari 3 huruf. Berarti nama perempuan yang 3 huruf itu tidak termasuk mamnu minas sarf. Ya, ada perempuan namanya Naurun. Ya, Naurun. Ini tidak termasuk mamnu minas sarf. Yang termasuk mamnu minas sarf itu hanyalah nama-nama perempuan lebih dari 3 huruf dan tidak ada tanda muannasnya. Ya, Zainab, Su'ad, Maryam. Ya. Kalau Aisyah itu jelas mamnu minas sarf. Kenapa? Ya, karena ada tamar butohnya, nama perempuan. Karena nama perempuan kan semuanya mamnu minas sarf. Ya. Nah, ini yang kita bahas yang kedua ini adalah nama-nama perempuan yang enggak ada tanda muannasnya. Baik. Yang ketiga, kullu ismin fi akhirih ha'ut ta'nis. Nah itu, ya. Semua isim atau nama orang yang diakhiri ha'ut ta'nis. Ha'ut ta'nis itu bahasa lainnya apa kemarin? Tak marbutoh. Ya, ha'ut ta'nis. Ya, ha'ut ta'nis itu artinya ya tanda muannas. Ya, contohnya apa? Tolha, ya, Hamzah, Fatimah, Khadijah. Ya, ini semua berakhiran ha'u at-ta'nis. Perhatikan Tolha dan Hamzah itu. Itu kan nama laki-laki ya. Ya, tapi kenapa dimasukkan ke mamnu minas sarf di sini? Ya. Apa? Karena dilihat kepada lafaznya. Jadi patokannya adalah kepada akhirannya. Ada tak tanisnya, ada ha'u ta'nis apa tidak? Ada tak marbutohnya apa tidak? Jadi meskipun dia adalah nama laki-laki, tapi dia berakhiran ha'u ta'nis, maka dia termasuk mamnu minas sarf. Paham ya? Nah, maka dalam kitab-kitab yang lain biasanya dijelasin apa? Nama perempuan itu mamnu minas sarf. Nah, bagaimana sekarang dengan nama laki-laki yang ada tak marbutohnya? Gitu kan?
Nah, coba kalau dijelaskan adalah nama-nama berakhiran ta marbutoh. Kalau kita katakan nama-nama yang berakhiran ta marbutoh, artinya nama laki-laki dan nama perempuan masuk ke situ. Nanti ya? Nah, jadi nama-nama yang berakhiran ta marbutoh itu mamnu minas sarf. Meskipun dia juga adalah nama laki-laki. Nah, ya, bahkan nama perempuan yang tidak ada ta marbutohnya juga termasuk mamnu minas sarf dengan syarat apa? Lebih dari tiga huruf. Jadi kalau ada orang mengatakan nama perempuan itu semua mamnu minas sarf, benar apa tidak ucapannya? Ya, kurang tepat. Kenapa? Kalau dia kurang dari 3 huruf, maka dia tidak termasuk mamnu minas sarf. Baik. Yang keempat, kullu ismin li muannasin ala salasati ahrufin mutaharrikah. Ya, nama-nama orang, ya, nama orang perempuan, ya, terdiri dari 3 huruf yang berharokat semuanya. Ya, ya, nama-nama perempuan yang dia terdiri 3 huruf dan hurufnya semua berharokat, jadi tidak ada sukunnya. Kalau sukun berarti dia termasuk, ya, bukan termasuk mamnu minas sarf. Ya, contohnya kodama, ya, kodam. Kodam ini ada nama orang, kodam namanya, dan dia muannas, ya, nama yang masyhur di kalangan orang Arab. Ya, sakor, neraka sakor, ya, masalakakum fi sakor. Nah, sakor ini mamnu minas sarf dia. Kenapa? Kan dia bukan muannas. Ya, dia bukan dia termasuk mamnu minas sarf sebenarnya, tapi karena dia adalah nama perempuan dan terdiri dari 3 huruf yang berharokat, sin harokatnya fathah, qaf harokatnya fathah, ro juga harokatnya fathah, maka dia mamnu minas sarf. Tidak boleh dibaca sakorun atau sakoron, tidak boleh. Jelas ini? Nah, apa bedanya dengan hindun? Hindun kan 3 huruf, tapi kenapa dia tidak termasuk mamnu minas sarf? Nah, karena ada sukun di tengahnya. Syaratnya adalah harus 3 hurufnya itu berharokat, entah harokatnya fathah, domah atau kasroh. Ngerti ya? Kalau sukun itu bukan harokat, ya. Sukun itu artinya tidak ada harokat, ya. Karena sukunnya tenang, sedangkan harokatnya bergerak. Torob, juga karena torob, ya, wa masybadalik. Ini nama-nama semuanya. Kemudian yang kelima, kullu ismin lil mudzakkar samaita bihi muannasan aw ismin lil muannas samaita bihi mudzakkaran. Ya, yaitu semua nama laki-laki samaita bihi muannasan. Samaita artinya, ya, yang engkau gunakan untuk menamakan seorang perempuan. Jadi nama laki-laki tapi kita gunakan untuk menamakan perempuan. Begitu juga sebaliknya, nama perempuan yang kita gunakan untuk menamakan seorang laki-laki. Ini sebenarnya nama laki-laki, tapi kita gunakan untuk menamakan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada nama-nama, misalkan Ari. Ari dalam bahasa Indonesia itu kita nggak tahu di laki-laki perempuan, ya. Kenapa? Karena laki-laki ada namanya Ari, perempuan juga ada namanya Ari, gitu kan. Nah, ya, kata-kata seperti itu, ya, yang dia, ya, dia asalnya mudzakkar digunakan untuk menamakan perempuan. Ya. Baik. Idza kana ala aktsara min thalathati ahrufin, dengan syarat dia harus lebih dari 3 huruf. Contohnya misalkan karojulin samai tahu Zainab, atau misalkan ada seorang laki-laki nih, bapaknya menamakan dia dengan nama Zainab. Ya, secara aturan kan dia tidak termasuk mamnu minas sarf karena dia nama laki-laki. Kan tadi kalau di nomor berapa tadi yang ada Zainab? Nomor 2 tadi, ya. Tadi kan syaratnya apa? Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Nah, sekarang bagaimana kalau nama perempuan ini kita gunakan untuk menamakan laki-laki? Ngerti maksudnya? Nah, maka dia juga termasuk mamnu minas sarf. Ya, seorang laki-laki kita namakan Zainab, ya, atau seorang perempuan kita namakan Ja'far, ya, maka ini menjadi mamnu minas sarf. Ya, jadi ada pertukaran, gitu. Ya, dari mana kita tahu Ja'far itu untuk laki-laki? Ya, dari istimal, ya, dari penggunaan sehari-hari. Ya. Baik, jelas sampai sini? Wasadis, yang keenam, kullu ismin ala fu'al mimma la tahsunu fihi al-alif wal lam. Setiap nama orang yang wazannya fu'al, ya, mimma la tahsun fihi al-alif wal lam,
yang dia tidak bisa dipakaikan alif dan lam. Contohnya Umar, boleh dibaca Al-Umaru. Ya, Umar bin Khattab boleh dibaca Al-Umar, kan nggak boleh. Ya. Ya, jadi ya Umar ini min as-sarab. Kenapa? Karena dia ya ya tidak boleh dimasuki alif lam, dan dia juga wazannya wazan fu'al. Ini namanya wazan adal tadi, sama ya dengan yang di pembahasan sebelumnya. Ini namanya al-adal. Al-adal itu perubahan wazan. Umar itu dari kata amir ya. Ya. Zufar itu dari kata zafir. Umar amir. Ya, Zufar zafir. Nah, Umar ini dinamakan adal. Ya, adal itu perubahan dari kata yang dari kata amir. Ya. Zufar zafir. Kutam qatim. Ya, qatim. Ya. Kutam itu artinya ya apa namanya? Warna debu gitu. Ya, warna debu itu warna kutam. Ya, debu itu kan abu-abu ya warnanya ya. Ada juga debu yang warnanya hitam gelap, itu namanya kutam. Ya, jelaga bahasa kita. Wasabi' kullu ismin ala fa'ul mimma la tahsun fihi alif wal lam. Yaitu semua isim yang wazannya fa'ul. Kalau tadi kan wazannya fu'al. Ya, sekarang fa'ul, ada wawunya. Ya, fa'ul. Contohnya misalkan Talut, Jalut, Harun. Nah, wa masbadali. Nah, di sini kan wazannya fa'ul. Maka qalutun ya. Ya. Wa qala qalutu. Ya, jadi kan qalutun. Nah, Talut dalam Al-Qur'an tuh ya Talut. Ya, tidak boleh ditanwinkan. Tahu maksudnya Talut, Jalut ya? Ini nama-nama orang. Wasamin kullu ismin ala misalil fi'lil mustaqbil awil amri. Ya. Kemudian yang kedelapan, nama-nama orang yang dia ya ala misalil fi'lil mustaqbil atau mustaqbal. Ya. Yaitu nama-nama orang ala misal yang seperti fi'il mustaqbal. Apa itu fi'il mustaqbal? Fi'il mudhari maksudnya. Nama lain dari fi'il mudhari ya. Awil amr atau fi'il amr. Contohnya Ahmadu. Ahmadu ini kan mirip dengan fi'il mudhari. Ya, sama dengan wazan azhabu, ya kan? Sama nggak wazannya azhabu sama Ahmadu? Sama. Jadi Ahmadu ini ya, coba antum lihat fi'il mudhari dari Hamida. Apa Hamida? Fi'il mudhari'nya? Ya. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu ini kan domirnya huwa. Kalau domir ana apa? Ahmadu. Nah, itu dia. Jadi sekarang gimana bedakan yang mana fi'il mudhari, yang mana Ahmadu nama orang? Ya. Hamidah itu apa? Memuji. Ya. Kalau kita katakan Ahmad memuji, berarti apa? Yahmadu Ahmadu. Ahmadu. Berarti ya? Kalau saya memuji Ahmad, Ahmada. Apa maksudnya? Ahmadu itu fi'il mudhari, Ahmada itu nama orang. Paham ini? Nanti ya. Jadi mirip berarti dia dengan fi'il. Nah, karena dia mirip dengan fi'il, ya, lebih tepatnya fi'il mudhari, maka dia termasuk mamnu minas sarf. Begitu juga kata yazidu, ada ya di awal. Ini kan seolah-olah dia adalah fi'il mudhari kan, dari kata zada yazidu. Padahal yazidu di sini nama orang, Yazid. Ya, Yazid bin Muawiyah misalkan. Yashkuru ini bukan fi'il mudhari tapi nama orang, namanya yashkur. Ya, dia mirip seperti fi'il mudhari dari wazan syakara yashkuru. Masbadali. Dan yang ke-9, kullu ismin ala fu'lan au fi'lan au fa'lan idza kanatin nunu fihi zaidah. Ya, itu nama-nama orang ya, yang wazannya fu'lan, fi'lan atau fa'lan. Ya, kalau dalam kitab-kitab yang lain dikatakan apa? Nama-nama orang yang berakhiran alif dan nun. Ya, jadi nama-nama orang yang berakhir alif dan nun itu ada 3 wazannya. Ya, entah dia fu'lan, contohnya Utsman, atau fi'lan, contohnya Imron, ya, atau fa'lan, contohnya Salman. Nah, ini ya 3 wazan. Fu'lan, fi'lan, fa'lan. Fu'lan tadi Utsman, fi'lan itu Imran,
kemudian fa'lan itu Salman. Jelas sampai sini? Ya, jadi nama-nama yang berakhir alif dan nun kalau dalam kitab yang lain disebutnya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu kullu ismain ju'ila isman wahidan. Setiap isim ya, setiap dari dua kata benda yang dijadikan satu kata benda. Contohnya ma'di yakrib. Ini salah harokatnya ya. Ma'du yakrib. Ma'du ya, yakrib. Ya, boleh dibaca juga seperti yang di kitabnya ma'di karib boleh. Ya, dua cara baca di situ. Jadi dia berasal dari dua kata, ma'du sama yakrib. Ya, ma'du yakrib. Dua kata itu tapi dijadikan satu. Kalau dalam kitab yang lain disebutnya apa ini? Tarkib mazji. Ini namanya tarkib mazji ke dalam kitab yang lain. Jadi tarkib mazji itu dia termasuk mamnu' minas sarf. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Pondok gede. Itu dua kata dijadikan satu kata kan? Pondok itu satu kata, gede itu satu kata lagi. Ya, tapi pondok gede ini digunakan untuk menamakan berapa tempat? Satu tempat. Ya, pasar Minggu. Ya, pasar dan Minggu. Ya, sama di daerah Arab sana ada namanya Ma'du Yakrib. Ma'du Yakrib. Ya, Hadramaut ya di Yaman. Ya, Hadramaut dua kata kan? Ya, Ba'labak dari dua kata lagi, Ba'lun dan Bak. Ya, dua kata ini nama tempat semua ya. Ya, wa masybaha dzalik. Ini namanya tarkib masjid. Ya, tarkib masjid itu artinya susunan campuran. Ya. Baik. Kemudian di situ ada penjelasan tambahan wa'lam anna asma'al anbiya'i alaihimus salam la tansarif fil ma'rifah illa sittata anbiya. Baik, perhatikan kata-kata tadi ya. Contohnya Utsman tadi. Utsman itu dalam kondisi ma'rifah dia itu tidak boleh bertanwin. Dalam kondisi nakiroh dia itu boleh bertanwin. Nah sekarang pertanyaannya Utsman ini bisa nakiroh nggak? Tidak. Tidak. Ya. Dia asalnya memang ma'rifah kan karena nama orang. Tapi ada satu kondisi yang dimana dia itu bisa menjadi nakiroh. Kapan itu? Kalau dalam satu ruangan ada 10 orang namanya Utsman. Apa maksudnya? Nakiroh dia sekarang. Ketika Anda mengatakan ya Utsman, di ruangan itu ada 10 orang namanya Utsman. Siapa Utsman ini maksud? Berarti nakiroh kan? Ngerti ya? Kecuali kalau cuma satu orang namanya Utsman, ma'rifah. Nah, tapi kan terkumpulnya 10 orang bernama Utsman dalam satu ruangan itu kan langka. Ngerti ya? Ya, kapan lagi kita bisa mengumpulkan 10 orang atau 3 orang atau lebih dalam satu ruangan namanya Utsman? Kan jarang gitu ya. Ya, jadi ya hampir-hampir tidak terpakai yang seperti itu. Baik. Ya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya nama para nabi itu semuanya ya la tansarif fil ma'rifah. Ya, dalam kondisi ma'rifah itu mereka tidak bertanwin. Jadi nama para nabi itu semuanya tidak bertanwin kecuali 6 nabi saja. Ya. Ya, jadi kecuali 6 nabi saja yang ya boleh bertanwin. Ya, siapa saja 6 nabi itu? Ada Nuhun, Hudun, Lutun, Syuaibun, Salihun dan Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya. Paham sampai sini ya? Gimana cara mengingat 6 nama nabi ini kemarin? Ya, Sun, Syamlah, ya. Sun, Syamlah. Ya, Sad, Nun, Shin, Mim, Lam, Ha. Ya, Sun, Syamlah cara mengingatnya. Sad itu Saleh, Nun itu Nuh, Shin itu Syuaib, Mim itu Muhammad, Lam itu Lut, Ha itu Hud. Baik, jelas sampai sini? Baik, jadi Sun Syamlah itu adalah nama-nama para nabi yang dia tidak dia boleh bertanwin. Jadi Ibrahim bertanwin apa tidak? Tidak. Adam bertanwin apa tidak? Enggak juga. Ya. Kemudian Ismail bertanwin apa tidak?
Tidak. Ya, intinya kalau bukan termasuk 6 nabi ini maka dia tidak boleh bertanwin. Kemudian wa asmaul buldan, dan nama-nama negara, nama-nama negeri, ya. Kulluha la tansarif fil ma'rifah illa, ya. Semua nama negeri, nama-nama daerah maksudnya ya, itu mamnu minas saraf, kecuali ya beberapa nama, ya, beberapa nama tempat. Contohnya misalkan Wasit, ya. Jadi ada daerah namanya Wasit, ya. Wasitun. Nah, dari akidah Wasit ya. Baik. Jelas ya? Wasit, Dabiq, ya, Badr, ya, Hunain, Hajar, itu nama tempat. Ya. Fa innaka bil khiyari fi sarfiha wa tarki sarfiha. Ya, kata penulis di sini, ya, fa innaka bil khiyar. Ya, antum punya khiyar. Khiyar itu artinya pilihan. Artinya punya hak, ya. Fi sarfiha, ya. Ya. Fi sarfiha, jadi artinya dia boleh dijadikan bertanwin. Wa tarki sarfiha, dan boleh tidak dijadikan bertanwin. Artinya boleh pakai tanwin, boleh tidak. Gitu. Jadi punya hak khiyar kita di sini. Hak khiyar itu boleh dua-duanya. Kalau mau ditanwinkan silakan, tidak mau ditanwinkan juga tidak masalah. Ini khusus pada apa? Nama-nama, ya, nama-nama daerah. Ya, jadi bukan para nabi ya. Kalau nama para nabi itu memang harusnya begitu, ada aturan-aturan. Ya. Kalau ini pada nama-nama daerah. Di nama-nama daerah itu boleh ada yang ditanwin, boleh ada yang tidak. Wa'lam anna kullasmin la yansarif fa innahu la yunawwan. Tahuilah bahwasanya seluruh isim yang mamnu minas saraf, ya, nah, itu dia la yunawwan, artinya dia tidak boleh ditanwin. Wala yukhfad, dan tidak boleh dimajrurkan. Artinya apa? Tidak boleh dipakein kasroh. Mamnu minas saraf, 20 mamnu minas saraf yang sudah kita bahas tadi, semuanya itu tidak boleh di ya, kasrohkan. Masajid, Ahmadu, ya. Jadi kalau kita katakan saya melihat Ahmad, ya, jadi nggak boleh kita katakan ila Ahmadi, nggak boleh, nggak mungkin ada Ahmadi. Baik. Jadi mamnu minas saraf itu keistimewaannya, yang pertama dia tidak boleh bertanwin, yang kedua dia tidak boleh dikasrohkan. Wa yakunu fi maudhi'i khafdin nasban bi ghairi tanwin. Ya. Bagaimana kalau dia kemasukan huruf jar? Maudhi' khafad, dalam kondisi jar. Maka dia nasban, dia harus difathahkan. Bi ghairi tanwin, tetap tidak boleh pakai tanwin. Jadi Ahmadu kalau kita kemasukan huruf jar jadinya Ahmada. Ya, ila Ahmada. Bi masajida. Nah, seharusnya kan masajidi ya. Bi masajida. Ya. Jadi tidak boleh pakai tanwin tetap. Wa kullu ma la yansarifu minal asma. Setiap isim-isim yang tidak boleh bertanwin itu dia bisa menjadi batal. Artinya dia keluar dari hukum mamnu minas sarafnya. Kapan itu? Idza adkhalta alaihi al alifa wal lam. Kalau dia dimasuki oleh alif lam. Au adaftahu, atau antum jadikan dia sebagai mudhaf. In sarafa, maka sekarang dia boleh ya menjadi isim munsharif. In sarafa artinya normal dia berarti. Artinya maksudnya ya. Jadi isim yang tidak normal ini dia berubah menjadi normal dengan cara apa? Dengan cara menambahkan alif lam. Contohnya misalkan marartu bil aswadi. Ya, tadi kan kita katakan aswadu itu mamnu minas saraf. Jelas ya? Aswad itu mamnu minas saraf. Tapi karena dimasuki alif lam di sini al aswadi, dia sekarang menjadi normal. Makanya boleh pakai kasroh di situ. Ngerti ya? Jadi kalau al aswadi ini boleh dia pakai kasroh sekarang. Kenapa? Karena adanya alif lam.
marartu bil aswadi. Nah, berarti sekarang mamnu minas sarf apa tidak dia? Tidak. Was saudai wal abyadi was samai. Ini normal semua. Ya. Wa marartu bimasajidikum. Nah, di situ juga asal katanya masajidu ya. Nah, ini mamnu minas sarf karena dia setelah alif jamaknya ada lebih dari satu huruf masajid itu. Atau juga muntal jumu. Mamnu minas sarf sebenarnya. Tapi karena dia sebagai mudhof, ya, mana mudhofun ilaihnya di situ bimasajidikum kum ya. Itu bermutasil di situ fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Wa manabirikum. Ya, manabir itu asalnya mamnu minas sarf tapi karena dia mudhof, kum itu mudhofun ilaihnya, maka dia menjadi isim yang normal. Jelas sampai sini? Paham ya? Baik. Ya. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulan kita total dari mamnu minas sarf itu ada 20. Ya, 20 mamnu minas sarf ini ya, itu perincian ya, secara spesifiknya. Kalau dalam kitab-kitab yang lain tidak sampai 20 ya. Baik. Kemudian para ulama itu mengumpulkan nama-nama mamnu minas sarf itu dalam satu bait. Ya, para ulama mengatakan ijma' wazin adilan anis bima'arifah. Pernah dengar ini? Belum? Ya, ijma' wazin adilan anis bima'arifah. Rakib wazid ujmatan fal wasf qad kamul. Ya, atau qad kamal. Jadi ada satu bait yang mengumpulkan wazan-wazan atau jenis nasrah. Ijma' wazin adilan. Anis bima'rifatin. Rakib wazin ujmatan. Rakib wazin ujmatan fal wasfu qad. Ya, ini bait yang mengumpulkan mamnu minas sarf itu apa saja. Perhatikan dulu, nanti ditulis. Yang pertama ijma'. Ya. Ijma' itu dari kata jamak. Ya, jamak ini maksudnya ya sighah muntahal jumlah. Ini sighah muntahal. Kemudian wazin ya. Wazin itu maksudnya wazan fi wazan fi'il. Wazan waznul fi'il. Apa jawabannya wazan fi'il tadi? Ahmad, Yazid, Yashkur ya. Kemudian ya, wazan fi'il ditambah satu lagi wazan sifat. Contohnya apa tadi wazan sifat? Aswad, abyad ya, itu wazan sifat. Kemudian adilan ya. Adilan itu artinya ya al-adal tadi. Apa itu al-adal? Perubahan. Ya, perubahan tadi. Ya. Adilan itu al-adal. Al-adal ya, entah dia. Di kitab tadi adal itu maksudnya yang mana? Ya, Umar ya, sama apa tadi? Itu lagi? Ya. Apa? Matna 6 ya. Kemudian anis ya, itu maksudnya apa? Anis artinya wan
at-ta'nis, ya. At-ta'nis itu maksudnya isim-isim perempuan. Kemudian ya nama-nama perempuan ini maksudnya nama at-ta'nis, nama-nama perempuan ya, meskipun dia bukan nama perempuan tapi digunakan untuk nama perempuan. Ya, dia bahasa dia perinciannya itu. Baik. Kemudian di ma'rifah ini maksudnya alam. Alam itu ma'rifahnya. Alam itu nama orang maksudnya. Jadi nama orang yang muannas itu minas saraf. Kemudian raqib ya. Ini raqib ini yang kita sebut dengan at-tartib al-masjid tadi ya. Al-raqab al-masjid. Raqab al-masjid. Raqab al-masjid atau maut ba'labak. Kemudian wazid ujmatan. Zid ya. Zid artinya tambah ya. Ya, tambah maksudnya tambah ziyadah ya. Ziyadah yang tambah. Ziyadah itu alif dan nun. Ya. Alif dan nun. Paham sampai sini? Penambahan alif dan nun. Ya, contohnya apa penambahan alif dan nun? Hah? Ya, Imron, Osman, Salman itu ya. Kemudian ujmatan artinya apa? Ya, nama-nama ajam. Jamiyun. Ya, nama ajam. Contohnya nama ajam. Ya. Apa tadi contohnya? Di main. Al-wasfu sifat. Ya, kata sifat itu masuk warna, ya, angka itu masuk situ ya. Warna, angka itu kata sifat. Jadi al-wasfu itu yang selain nama orang. Wasfu, ya. Dan nama orang atau nama benda itu al-wasfu. Baik. Kita buat contoh-contoh yang anak kasih pakai warna hitam ini contoh-contohnya ya. Si komentarumu contohnya apa? Masa ibu. Ya, wasan fi'il contohnya apa? Madu. Kemudian wasan kata sifat apa? Aswadu. Al-adal itu macam apa? Ada itu ada dua ya. Al wal wasfi. Pada al-alam itu nama orang, contohnya apa? Umar. Kemudian al-wasf contohnya angka tadi. Apa angka tadi? As atau selat. Masna wa sulasa wa sulat. Kemudian anis, ya, isim yang anas. Nama-nama yang anas contohnya apa? Zaid. Kemudian alat ini nama-nama orang. Ini nama-nama orang yang manas ya. Nama laki-laki misalkan. Kemudian prokarasi dari atau kemudian Z tambahan dan nun itu tadi apa? Terus kemudian aljima nama jam contohnya apa? Ifro. Kemudian kata sifat ya, sifat itu ya maksudnya ya ini maksudnya jelas maksudnya
di situ tidak perlu taruhkan. Ini cara menghafal. Ya. Oke, Z hujmatan. Baik. Jadi, ulang sekali lagi. Ijma' wazin adilan anis bima'rifah. Rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamul atau qad kamal. Ijma' itu artinya ya sigoh muntahal jumu. Kemudian zin itu artinya ya timbanglah dari kata wazan, maksudnya wazan fi'il. Kemudian adilan itu dari kata al-adal. Al-adal itu maksudnya ya alal sudah kita bahas tadi ya, contohnya Umar. Kemudian anis bima'rifah. Anis itu artinya muannas dalam nama-nama perempuan. Ya muannas nama-nama perempuan, ya, misalkan Zainab dan seterusnya. Rakib ya itu artinya tarkib masjid. Ya, tarkib masjid itu ya contohnya Hadramaut. Kemudian wazid tambah maksudnya tambah alif dan nun pada nama-nama orang seperti Utsman, Salman, Imron. Kemudian ujmatan itu nama-nama non Arab dari kata ajami. Ya, inilah ya cara menghafalkan al-mamnu' minas sharab. Jadi kalau yang bertanya apa saja mamnu' minas sharab, bacakan bait ini. Ya, karena kalau antum bacakan ke-20-nya itu panjang gitu ya. Nah, jadi ini yang versi ringkasnya. Versi panjangnya itu yang 20 tadi. Ada nggak yang membagi lebih dari 20? Tidak ada. Itu udah versi yang paling lebar ya. Nah, jadi ada di kitab-kitab yang lain nanti membagi menjadi 12, ada yang membaginya menjadi 13, ada yang membagi jadi 15, ada yang bagi bahkan hanya menjadi 5, ada yang sebagian 6, itu berarti sebagian doang disebutnya. Ya, kalau dalam kitab-kitab semisal Muyassar, ya kitab-kitab Muyassar, kitab-kitab untuk pemula, maka itu disebutkan hanya beberapa saja yang paling penting. Ya, jadi yang jarang-jarang dipakai itu nggak disebutkan. Taib, Allah Ta'ala alam, ini sebagai penutup kita. Ya, jadi pertemuan kali ini alhamdulillah adalah pertemuan yang terakhir membahas tentang ya nahwu dari kitab At-Tufahatu fin Nahwi. Ya, dengan ini berakhir sudah pembahasan kita ya dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-30. Ini adalah pertemuan yang ke-30 ya membahas ya tentang nahwu. Kita mulai dulu dari pembahasan tentang i'rab, kemudian pembagian fiil, huruf-huruf jar dan seterusnya, ya badal, dhorob dan terakhir sekarang mamnu minas sharaf. Taib. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya bagi antum ya dan juga bagi yang mengajarkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengulang-ulang dan memurojaahnya ya, sehingga tujuan dari kita belajar ilmu nahwu yaitu saunul lisan minal khata', menjaga lisan dari kesalahan itu bisa tercapai ya, sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an atau dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala alam ya. Ana sebagai yang menyampaikan, mohon maaf jika selama penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam penyampaian. Ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin dikoreksi, silahkan antum tuliskan di kolom komentar dari masing-masing video, dari video pertama sampai video ke-30. Jika ada video-video yang kurang jelas, silahkan di komen saja di situ. Ya, kita akan koreksi kembali pembahasannya jika memang ya ada yang perlu diperbaiki di sana. Baik, Allah taala alam wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali dalam kitab-kitab yang lainnya di level-level ya menengah dan ke atas seterusnya. Baik. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.